di mana sejarah perjalanan Al-Ibro ini, liku-liku yang ada sudah dilewati. Dan sebagai catatan, sebagai santri pertama di berdirinya TPQ Al-Ibro ini, kebetulan 8 anak, 1-2 anak itu anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf Ustaz, saya kalau bicara agak tersendat-sendat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya pada siang hari ini diminta untuk hadir memberikan kata sambutan dalam rangka ulang tahun ulang tahun Al-Ibro, di mana sejarah perjalanan Al-Ibro ini, liku-liku yang ada sudah dilewati. Dan sebagai catatan, sebagai santri pertama di berdirinya TPQ Al-Ibro ini, kebetulan 8 anak, 1-2 anak itu anak saya. Yang sekarang anaknya juga menjadi santri di Al-Ibro. Jadi berarti sebagaimana tadi Mas siapa yang jadi membaca qawaid tadi, terkesan dia di Al-Ibro ini. Jangan anak-anak, ibu-ibu pun kalau dia itu datang menjemput anaknya, sampai tua pun merasa terkesan dia bisa berhubungan antar ibu-ibu. Disinilah saya itu selalu mensarankan kepada Al-Ibro bahwa perjalanan Al-Ibro itu tidak terlepas ditopang oleh kekuatan dari para wali santri, wali murid. Kalau dulu Al-Ibro itu berdiri, para wali murid itu dilibatkan untuk ikut ambil kegiatan, sehingga di samping dia itu menunggu anaknya sekolah, beliau ada kegiatan, ada membuat kegiatan keterampilan, ada yang ngaji bersama, ada yang membaca, mengenal, belum mengenal sama sekali huruf Al-Quran, sampai akhirnya mereka mengerti dan memahami. Jadi berarti perjalanan Al-Ibro ini tidak hanya mendidik anak-anak, tapi wali muridnya pun juga ikut dilibatkan, sehingga mereka ikut sama-sama merasa punya tanggung jawab atas tumbuh berkembangnya Al-Ibro ini. Itu awal perjalanan yang saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak setiap ada pertemuan semacam begini ini. Sehingga untuk perjalanan jangka panjangnya, saya selalu tetap mensarankan kepada ustadz dan ustadzah pendekatan yang baik dengan para wali santri itu adalah modal utama untuk gerak dan perjalanan Al-Ibro. Kalau modal pertama ini kurang diperhatikan,
Jangan diharapkan Alibro itu bisa tumbuh berkembang. Tapi kita melihat masyarakat juga membuka matanya, kepercayaan cukup tinggi terhadap Alibro, karena itu pendekatannya itu dekat sekali. Kalau dulu itu ustadzah itu dengan ustadz itu bersilaturahmi door to door ke rumah wali-wali santri, pendekatan. Kadang sampai makan-makan di rumahnya wali santri, sehingga dekat sekali. Nah, dengan kedekatan yang ada ini, wali santri itu merasa ikut bertanggung jawab atas perjalanan yang ada. Tidak hanya menitipkan anaknya sekolah, setelah itu sudah dilepaskan, itu urusannya guru, itu urusannya ustadz, bukan. Tapi bagaimana pendekatan itu cukup baik, sehingga lancarlah perjalanan bersama yang ada. Sampai-sampai mulai TPQ berdiri, yang mendorong untuk berdirinya TK itu juga berangkat dari usul-usul dan saran wali santri. Kemudian menyusul berdirinya SD sampai SMP, itu juga tidak terlepas dari usul-usul wali santri. Nah, dengan demikian saya selalu berharap kepada para ustadz dan ustadzah untuk selalu berperan pendekatan dengan para wali santri. Alibro ini berjalan dari awal perjalanan yang ada, saya cerita sedikit ini ya. Berjalan dari perjalanan yang ada ini, itu di tengah jalan pernah tertatih-tatih memberikan biaya untuk honor ustadz dan untuk biaya operasional itu kesulitan. Santrinya sedikit, sedangkan peminat untuk yang mengajar ini besar. Sampai-sampai para ustadzanya, saya tidak dibayar, tidak apa-apa pada waktu itu terjadi. Tidak dibayar, tidak apa-apa. Asalkan terus ini Alibro ini berjalan. Akhirnya muncul satu gagasan. Kita bentuk sistem semacam SPP begitu Pak ya. Jadi ada ngaji tapi ada bentuk pembayaran semacam SPP. Semacam SPP itu ada klasifikasinya. Klasifikasi 1 tertinggi, klasifikasi 2 menengah, klasifikasi 2 subsidi. Ternyata 75% lebih itu meminta yang tinggi. Jadi dari situ mulai TPQ ini berkembang karena pembiayaan sudah cukup bisa diatur dengan lancar. Akhirnya berdirilah SD. Mendirikan SD ini juga tertatih-tatih. Sehingga sebelah di sini ini apa namanya? Al-Umma, yang sebelah sini dulu itu mau dijadikan TPQ, mau dijadikan TK, tapi dianukan SD. Kenapa tidak harus semua dijadikan ini? Karena Alibro sendiri juga masih menghitung-hitung kemampuan yang ada dalam perjalanan. Tapi ternyata alhamdulillah ini semua bisa berjalan dengan lancar, ditopang dengan semangat dan tanggung jawab para wali santri, berdirilah SD. Ini semua itu karena wali santri yang bersemangat. Di samping para pengurus ini mengarahkan perjalanan yang ada.
berdirilah akhirnya juga SMP. Jadi perjalanan Al-Ibro ini dapat dibilang mulai tahun 89 ya Pak ya, 89, jadi 32 tahun. Saya katakan cukup ada percepatan dalam perjalanan. Mudah-mudahan kebersamaan kita berdoa, semua usaha kita itu kalau memang itu usaha baik, insya Allah akan memberikan jalan keluar yang baik. Kiranya sambutan saya ini tidak melantur jauh-jauh, saya cukupkan sampai di sini karena wong wis umur ya, jadi nek ngomong itu ndak teratur, ndak sebagaimana dulu menggebu-gebu gitu ya. Jadi mohon maaf, saya selalu tetap berdoa mudah-mudahan perjalanan Al-Ibro ini diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pandemi yang ada ini semakin membawa semangat bagi ustadz-ustadzah dan para wali santrinya untuk mendorong anaknya semakin bersemangat belajar. Sehingga dalam pandemi ini Al-Ibro dalam sisi pendidikan tidak akan tertinggal. Saya kira itu kata sambutan saya. Mohon maaf apabila ngelantur karena usia yang ada ini tidak bisa ngatur omongan. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.